Pemirsa, prevalensi kanker rongga mulut di Indonesia terbilang tinggi dan perlu mendapat perhatian serius. Terdapat ribuan kasus baru dengan angka kematian belasan ribu jiwa di tahun terakhir. Salah satu faktor utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan mulut dan juga gigi. Tingkat keparahan kanker rongga mulut disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Profesor Dr. Retno Puji Rahayu dalam acara pembekalan program penguatan kompetensi deteksi kanker rongga mulut. Acara ini digelar di auditorium Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, dihadiri lebih dari 100 peserta termasuk dokter gigi, mahasiswa, dinas kesehatan, dan perwakilan rumah sakit swasta. Menurut Profesor Retno, kanker rongga mulut dapat berkembang cepat dan membahayakan nyawa apabila tidak ditangani sejak dini. Faktor penyebab kanker rongga mulut antara lain kebiasaan merokok dan minum alkohol, paparan sinar matahari berlebihan, kurang nutrisi, infeksi virus HPV, dan peningkatan usia utamanya di rentang 55 hingga 64 tahun, namun juga dapat terjadi pada usia muda. Gejala awal kanker rongga mulut diantaranya munculnya bercak putih atau merah di mulut, sariawan yang tak kunjung sembuh selama 2 minggu, pembengkakan atau benjolan di mulut, leher, rahang hingga kesulitan berbicara dan pendarahan tanpa sebab jelas. Di tahun 2020, Indonesia menduduki posisi ke-6 di Asia Tenggara dalam hasil indeksi kanker rongga mulut. Terdapat 5.329 kasus dengan angka kematian mencapai 18.071 jiwa. Sementara itu di Amerika Serikat diperkirakan pada tahun 2025 ada 59.660 kasus dengan angka kematian 12.770 orang. Secara nasional, secara nasional di Indonesia ada 50.000 lebih kasus dari 18.000 kasus, itu oral cancer ya, 5.000 tadi, dari 18.000 kasus kanker secara keseluruhan. Ada yang meninggal? Ya, 50% mortality-nya, jadi lebih tinggi angka kematiannya, 50% dari insiden kasus yang rata-rata itu disebabkan untuk apa gitu? Karena keterlambatan dalam diagnosis, sehingga terapi juga sudah mengalami keterlambatan karena diagnosa terlambat sudah kanker menjadi advance, sehingga terapinya pun juga mengalami keterlambatan. Kecuali kalau ditemukan dalam dini, kondisi dini, awal penemuan dengan diagnosis dini, itu baru bisa nanti mengurangi angka kematian atau angka mortalitas. Di wilayah Sidoarjo, prosentase penderita kanker rongga mulut dinilai masih relatif rendah berkat peran aktif dokter gigi di puskesmas maupun rumah sakit dalam melakukan deteksi dini dan penanganan tepat. Kalau secara penelitian ya tentunya membutuhkan sebuah kajian yang lebih mendalam lagi ya. Kalau kita tidak bisa berbicara dari sisi persentase, tetapi saya yakin dengan menjaring kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya akan lebih meminimalisir kejadian-kejadian yang lebih parah lagi seperti itu. Kalau di Sidoarjo banyak ya Bu? Kalau dari kasus kesehatan gigi dan mulut, sepanjang saya tahu belum sebanyak penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu. Kepala Rumah Sakit Delta Surya Dr. Warih Kusumaning Tias juga menyampaikan komitmen untuk terus mengedukasi masyarakat agar lebih sadar terhadap kanker rongga mulut yang masih kurang terdeteksi pada umumnya. Acara pengabdian masyarakat ini, dokter-dokter gigi yang ada di wilayah Sidoarjo bisa mendeteksi lebih awal sehingga penyakit-penyakit terutama kanker di daerah maksilofasial, di daerah mulut gitu ya, bisa terdeteksi dengan cepat, dan kami sebagai rumah sakit yang juga berkiprah di sana bisa menangani itu dengan lebih dini sehingga prognosisnya lebih baik. Ya, ini dihadiri siapa saja nih? Dokter-dokter gigi di Kabupaten Sidoarjo, mulai dari dokter puskesmas, dokter praktek klinik, kemudian dokter praktek pribadi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rahitkan melaporkan.